Inilah podcast Edunesia, inspirasi pendidikan untuk semua. Stay curious and keep learning. Silahkan kirimkan pendapat kalian di kolom komentar. Tanggal operasi udah ini dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Indonesia. Kali ini kita akan bicara lagi tentang pilihan kepala daerah di tahun 2024 ini, yang menjadi cerminan menarik dari dinamika politik lokal yang berkembang di Indonesia. Salah satu fenomena yang mencuat adalah meningkatnya jumlah daerah dengan calon tunggal yang memicu lahirnya gerakan kota kosong. Fenomena ini bukan hanya sekedar taktik politik rupanya, melainkan ada ekspresi nyata kegelisahan masyarakat terhadap kualitas demokrasi yang ada sekarang. Gerakan ini membawa pesan penting bahwa masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas sistem politik yang cenderung didominasi oleh elit tertentu. Ketika masyarakat dihadapkan pada pilihan calon tunggal, secara tidak langsung mereka merasa kebebasan untuk menentukan pemimpin yang sesuai dengan harapan mereka itu telah direnggut. Di banyak daerah, dominasi politik oleh partai besar seringkali membuat munculnya calon alternatif menjadi sulit. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa pilihan mereka terbatas, seakan dipaksa untuk menerima satu figur yang belum tentu mewakili aspirasi mereka. Dalam konteks demokrasi, pluralitas pilihan adalah hal fundamental. Masyarakat harus memiliki hak untuk memilih dari beragam opsi yang mencerminkan keinginan dan kebutuhan mereka. Ketika calon tunggal mendominasi, hal ini mengikis esensi demokrasi itu sendiri. Disinilah letak kegelisahan masyarakat yang semakin terlihat dalam gerakan kota kosong. Memilih kota kosong bukan sekedar tindakan politik kosong, tapi justru sebaliknya. Ini adalah bentuk perlawanan yang jelas dan tegas dari masyarakat yang merasa tidak diwakili oleh sistem politik yang ada. Dengan memilih kota kosong, pemilih mengirimkan pesan bahwa mereka tidak puas dengan pilihan yang tersedia. Mereka menginginkan perubahan, dan jika sistem politik tidak memberikan ruang bagi perubahan tersebut, kota kosong menjadi medium perlawanan mereka. Gerakan kota kosong ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin kritis terhadap proses politik. Mereka tidak lagi pasif menerima apa yang disodorkan oleh elit politik, sebaliknya mereka mencari cara untuk
mengungkapkan ketidakpuasan mereka dengan cara yang konstitusional. Kegelisahan yang diekspresikan melalui gerakan kota kosong bukan hanya terjadi di 1-2 daerah. Di beberapa wilayah, gerakan ini berkembang pesat rupanya, terutama di daerah-daerah di mana calon tunggal dirasa sebagai bagian dari jaringan oligarki. Politik lokal dalam konteks ini, masyarakat merasa bahwa kekuasaan politik hanya dikuasai oleh segelintir orang atau keluarga, sehingga ruang bagi kandidat lain untuk maju sangatlah terbatas. Rasa frustasi ini tidak hanya terkait dengan siapa yang mencalonkan diri, tetapi juga dengan sistem yang ada di belakangnya. Ketika partai politik dan elit lokal tampak saling bersekongkol untuk mempertahankan kekuasaan, masyarakat merespon dengan menggalang dukungan untuk kota kosong, mengharapkan pemilihan ulang yang lebih kompetitif dan lebih demokratis. Meski gerakan kota kosong adalah bentuk protes yang sah dan konstitusional, pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah gerakan ini benar-benar mampu menghasilkan perubahan yang diharapkan? Jika kota kosong menang, maka pemilihan harus diulang. Namun, apakah pengulangan ini akan membawa perubahan signifikan? Apakah calon alternatif yang akan muncul benar-benar mampu menawarkan solusi yang berbeda dan dari status quo? Selain itu, ada kekhawatiran bahwa fenomena kota kosong jika dibiarkan berlanjut bisa memperdalam apatisme politik di kalangan masyarakat. Jika proses politik ini terus-menerus menghasilkan calon tunggal atau pilihan terbatas, masyarakat mungkin semakin tidak percaya pada sistem demokrasi dan merasa bahwa suara mereka tidak lagi berarti. Nah, Pilkada 2024 ini memberi kita banyak pelajaran penting tentang kondisi politik lokal di Indonesia. Ekspresi kegelisahan masyarakat melalui gerakan kota kosong adalah tanda bahwa sistem politik perlu berbenah. Partai politik harus lebih membuka diri terhadap calon-calon alternatif yang memiliki kompetensi dan visi untuk membangun daerah. Selain itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih serius untuk mencegah dominasi kekuasaan oleh segelintir elit, sehingga demokrasi benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Dan gerakan kota kosong seharusnya menjadi peringatan bagi para pemangku kepentingan politik bahwa masyarakat menginginkan perubahan nyata. Jika kegelisahan ini diabaikan, kita kita beresiko menghadapi krisis kepercayaan terhadap demokrasi lokal. Namun, jika direspon dengan tepat, kegelisahan ini bisa menjadi titik tolak untuk memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia, memberikan masyarakat lebih banyak ruang untuk berpartisipasi dan memastikan bahwa pilkada tidak hanya menjadi sekedar formalitas, tetapi proses politik yang sungguh-sungguh merefleksikan kehendak rakyat. Ekspresi kegelisahan masyarakat dalam Pilkada 2024 melalui gerakan kota kosong menandai krisis representasi dalam politik lokal Indonesia. Fenomena ini harus dilihat sebagai sirine seruan untuk memperbaiki sistem demokrasi agar lebih inklusif dan representatif. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia bisa berkembang lebih matang dan mampu mewujudkan harapan rakyat secara nyata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.